Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an alladzi unzila fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya mewakili Ibu Dekan Feby. Kebetulan beliau ke Makassar untuk menghadiri acara promosi Bapak Dr. Nyoman Budiono dan Bapak Abdul Hamid, sehingga beliau tidak sempat untuk menyampaikan kultum pada hari ini. Beliau mengamanahkan kepada saya. Hadirin wal hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal bulan suci Ramadan pernah saya duduk berdiskusi dengan teman-teman di gedung dosen. Ketika kami berdiskusi, kami mendiskusikan salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Yang artinya apabila masuk bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga terbuka luas dan pintu-pintu neraka tertutup rapat, dan setan-setan itu dibelenggu, setan-setan itu diikat, setan-setan itu tidak bebas. Di dalam diskusi itu, atau dalam diskusi dengan teman-teman di gedung dosen, di antara teman-teman ada yang bertanya, "Ustadz, apakah benar ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan-jangan hadis ini adalah hadis dhaif?" Saya mencoba menyampaikan bahwa bukan hadis dhaif. Tapi kenapa Ustaz? Kalau kita jalan-jalan di kota Parepare, kita jalan-jalan di Makassar, penuh warungi. Banyak yang tidak puasa. Dan kita lihat di bulan suci Ramadan ini, kata mereka, di bulan suci Ramadan ini banyak kejahatan. Kita lihat di pasar. Ibu-ibu pergi belanja. Ya, ibu-ibu pergi belanja di pasar. Sudah mau beli sesuatu, sudah mau beli barang, toh tasnya itu robek. Sudah disilet. Ini di bulan suci Ramadan. Ini di dalam bulan suci Ramadan. Berarti kalau demikian Ustaz, teman-teman itu mengatakan di gedung dosen, berarti ini hadis dhaif.
hadis dhaif. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba membuktikan bahwa hadis ini bukan hadis dhaif. Ya. Saya mengatakan kepada teman-teman bahwa bulan suci Ramadan ini atau Ramadan ini diibaratkan sebuah kendaraan. Diibaratkan sebuah kendaraan, diibaratkan sebuah mobil. Bodinya cantik, punya bensin, punya oli. Tapi saya tanya, apa remnya? Apa remnya? Kalau misalnya Ramadan ini kita umpamakan sebagai mobil lengkap, bensinnya, olinya, bodinya cantik, tapi pertanyaannya apa remnya? Di situ teman-teman tidak bisa menjawab. Jadi saya jawab bahwa remnya itu adalah puasa. Remnya adalah puasa. Jadi hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu fungsinya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Itu dapat menahan, dapat membentengi kita agar supaya tidak melakukan sifat-sifat atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan setan di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya setan itu hanya dua dalam Al-Qur'an. Al-Quran menyampaikan syayatinul insi wal jin. Syaitan-syaitannya manusia dan syaitannya bangsa jin. Nah, syaitan yang ada dalam diri kita, kalau kita tidak berpuasa, kalau kita tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, atau bulan suci Ramadan masuk, bulan suci Ramadan datang, akan tapi kita tidak puasa karena tidak ada rem, maka setan-setan yang ada dalam diri kita, hawa nafsu yang ada dalam diri kita tetap berkeliaran. Tetap berkeliaran, tidak terbelenggu. Karena yang dapat membelenggu, yang dapat mengikat, yang dapat tidak membebaskan setan-setan yang ada dalam diri kita, syayatinul insi, adalah puasa. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membuktikan ada salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu menjadi rem. Ya, menjadi rem yang dapat menekan, yang dapat mengikat setan-setan ini. Itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu wijaun, kata Rasul. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, kalau sudah mampu, ya, kalau sudah mampu menikah silakan menikah. Akan tapi kalau belum mampu, ya kita belum bisa, maka hendaknya berpuasa. Karena kata Rasul, puasa itu dapat menjadi wijak, bisa menjadi benteng, bisa menjadi rem, bisa menjadi penahan, agar supaya setan-setan yang akan berkeliaran di dalam diri kita itu bisa menekan, bisa merem, agar supaya tidak menggoda kita. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saya di belakang, ada yang tidak puasa? Yang perempuan di belakang ada yang tidak puasa? Ada, karena alasannya? Ya tentunya puasa semua. Ya puasa semua. Ya, alhamdulillah, itu berarti ada rem, ada yang dapat menekan, ada yang dapat menahan, agar supaya kita tidak melakukan seperti perbuatan-perbuatan setan. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini juga kita belajar dari hadis ini. Disinilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita berpuasa.
membiasakan sejak dari kecil, karena kalau tidak terbiasa itu susah. Kalau sudah besar, ya, kalau sudah beranjak besar, untuk mau dilatih berpuasa itu susah. Oleh karena itu semasa kecilnya kita latih berpuasa, ya, agar supaya mereka terbiasa. Ya, kalau puasanya setengah hari dulu, ya, setengah hari dulu. Kalau misalnya sudah mampu setengah hari, 1 hari, tapi berikan 10.000, ya, kasih balasan 10.000, kasih pahala dunia 10.000. Tapi ada yang bilang begini, Ustaz, meskipun orang dewasa, ya, meskipun orang dewasa bisa juga dilatih puasa, ya, bisa juga dilatih puasa kalau tidak terbiasa berpuasa. Saya bilang bagaimana caranya? Bisa dilatih, tapi kalau orang dewasa dilatih berpuasa, bisa puasa 1 hari kalau dibayar 200.000 rupiah. Wah, saya bilang banyak sekali. Ya, banyak sekali bayarannya. Ya, insya Allah saya puasa, Ustaz. Saya puasa kalau saya dikasih 300.000, kalau saya dikasih 500.000, saya siap puasa. Wah, capuki, capuki. Jangan sampai juga tidak puasa pergi sembunyi-sembunyi karena tidak terbiasa. Hadir jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi renungan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.